Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih. Nah, Bapak, terima kasih sekali untuk waktu yang diberikan kepada saya hari ini. Saya ingin melaksanakan salah satu tugas di program Guru Penggerak di modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, terutama Bapak nih sebagai kepala sekolah dalam kurun waktu yang sudah lama, tentunya memiliki pengalaman yang real. Saya ingin tahu kira-kira selama ini pernah nggak Bapak dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baik tapi saling bertentangan pada saat itu? Ya tentunya selama saya menjabat sering mengalami situasi yang maksud saya untuk memutuskan satu keputusan yang tepat ketika ada dua keputusan yang sama-sama itu terjadi. Nah, dalam pengambilan keputusan itu adakah langkah-langkah atau siapa gitu yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan? Karena saya meyakini ini sekolah bukan saya pribadi. Saya pas selalu punya pendapat dari rekan kerja kepada guru ya. Kemudian kalau ini menyangkut tentang peserta didik, kemudian tentang orang tua ya. Kita punya putri sekolah. Saya selalu ngobrol dengan putri sekolah gitu, dengan Pak Gus ya. Nah, saat ini masalah menyangkut tentang edukasi, pendidikan. Kan kita punya Pak Korwil, punya Pak Usmina. Saya kasih kepada beliau. Langkah yang sangat luar biasa dalam pengambilan keputusan. Nah, Bapak, tentunya selama ini banyak sekali yang terjadi. Saya tuh pengen tahu bagaimana cara Bapak membedakan mana yang termasuk dilema etika dan yang termasuk bujukan moral. Dilema etika dengan dilema moral. Ini begini ya. Menurut pemahaman saya, yang namanya dilema etika itu ada dua hal yang sama-sama baik ya. Sama-sama baik itu. Tapi kita harus memilih salah satu. Sementara yang tadi bujukan moral itu lebih pada pertentangan antara kebutuhan saya sebagai pribadi ya dengan institusi gitu. Tentunya di sini sama itu harus mengambil salah satu keputusannya gitu ya. Terus satu begini. Yang tadi apa ya? Dilema etika. Dilema etika ya. Nah, saya ingat beberapa bulan yang lalu ya rekan Gen bisa menghadap ke saya. Pak, saya mau daftar dari ngajar praktik, minta rekomendasi kepala sekolah. Nah, waktu kan saya nggak menjawab langsung nggak, saya berpikir dulu. Seandainya bisa jadi TP, udah kebayang nih saya, kebayang. Pasti dia sering dengan sekolah kan ya, sibuk kan. Ya. Berarti nanti anak-anak kan sering tinggalkan. Nah, saya sempat bingung ya, tapi ketika saya berpikir lagi tentang manfaatnya, kalau saya jadi PP kan dia kan mendapatkan pengembangan diri yang sangat luas ya, yang bagus. Kemudian saya juga akan berpikir bahwa banyak rekan dari sekolahnya terbantu gitu. Sementara untuk yang seperti kan itu memang merupakan tanggung saya ya. Maka itu tidak serta-merta diputuskan ya. Saya panggil dulu bisa. Bagaimana komitmennya? Komitmen ibu seandainya jadi PP sanggup nggak tugas sekolahnya optimal, jangan ditinggalkan. Kata dia siap Pak. Nah terus saya kan tadi katakan punya Pak Usmina ya. Saya ke Pak ngobrol, Pak ini rekan saya di sekolah bisa mudah jadi PP gitu Pak. Hasil dari kerja saya, kemudian hasil dari saran kawan-kawan. Jadi saya tuliskan di rekomendasi. Ya. Dan sekarang dari PP sekarang ya. Sudah jadi PP berusia. Nah, Bapak berarti dalam setiap pengambilan keputusan Bapak tuh melakukan kolaborasi untuk memutuskan. Nah, selain dari tadi dilema etika, apakah Bapak pernah dihadapkan dengan bujukan moral atau yang harus diputuskan gitu? Ya. Tadi tentang bujukan moral ya, itu memang ada semacam dua kepentingan ya antara kepentingan pribadi saya dengan sekolah ya. Sebagai contoh yang real ya. Kemarin ketika tahun ajaran baru ya, itu kan ada datang ke sekolah menawarkan buku pelajaran kurmer. Setelah saya baca ternyata sesuai dengan kurikulum sekolah kita. Jadi saya pesan buku ya. Ketika selesai pembayaran, dari pihak itu
saya dikasih komisi begini ya, Iya. kasih komisi. Saya berpikir ini komisi buat Bambang atau buat sekolah gitu ya. Nah, kalau saya berpikir yang misalkan saya transaksi pribadi saya kan pasti kan wajar ya, boleh kan, itu kan halal ya. Tapi saya berpikir ini yang berarti kepala sekolahnya gitu kan, artinya ini uang sekolah gitu ya. Makanya saya putuskan bendahara, Bu, ini ada komisi dari duit, saya akan gunakan untuk sekolah gitu. Baik. Dalam dilema etika, wujudan moral, Bapak selalu melibatkan dalam keputusan dengan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau yang saya dengar, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya dalam keputusan itu kan Bapak pasti gini, insya Allah nih ini udah jadi keputusan buat Bapak gitu, dan Bapak yakin dengan adanya komitmen dari sebuah keputusan yang Bapak ambil itu apa gitu yang menjadi dasarnya. Memang kalau satu keputusan itu kan ada konsekuensi ya. Terus itu kan kita akan jadikan akan jadi kebijakan sekolahnya. Makanya saya ini kan, saya tadi katakannya saya berhati-hati tuh. Jadi jangan sampai mengambil jatuh secara pribadi gitu ya, melibatkan kerja untuk pendapat dari pengawas. Itu upaya saya ya, agar apa yang saya misalnya betul-betul sesuai dengan ekspektasi ya. Kemudian dalam hal tadi ketika kita ada pada dua keputusan yang berbeda, saya melihat manfaatnya nih. Kalau minta ini manfaat, kita ambil yang lebih besar manfaatnya. Contoh bisa jadi PP, kan manfaat bagus ya. Nah, antara bisa di kelas sendiri, di kelas 4 ya gitu kan, dengan memberikan bimbingan individu ke rekan calon guru penggerak yang lain, saya pikir itu lebih banyak manfaatnya gitu. Makanya saya terus menemui akomodasi kalau bisa. Setiap pengambilan keputusan Bapak melihat dulu meminimalisir mana yang lebih banyak manfaatnya, dan mengurangi yang banyak mudaratnya itu mungkin ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya, nah hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang pertama tadi ya, dari segi manfaatnya ya, manfaatnya. Kemudian misalnya ada negatif, kita ambil paling kecil. Kemudian dari proses dulu ya Bu, ya. Insya Allah kita tidak akan merasa di pojokan apabila ternyata yang kita kurang tepatnya. Kalau kita hasil kolaborasi, artinya orang-orang yang kita minta saran, pendapat pasti akan mendukung kita gitu. Jadi kita tidak sendiri. Pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Iya. Karena adakah jadwal atau tata cara tertentu atau Bapak menyelesaikannya langsung dalam pengambilan keputusan itu? Itu tergantung dengan masalahnya kan. Kalau misalnya masalah yang ringan ya, yang kalau kita bisa sekali itu kan bisa. Ketika sedang belajar, harusnya ada urusan. Ada anak sakit kan, ada guru kelas, bagaimana ini? Ya, sakitnya kan lumayan ya. Apakah perlu saya antar gitu? Itu kan harus itu hari ini ya. Nah, makanya telepon orang tuanya, kan sudah datang tadi, udah dijemput ya. Itu berarti itu suatu keputusan yang bisa diambil dengan spontanitas gitu ya. Beda dengan ketika mau saman. Ketika kita punya rencana pentas seni, ya ada basar itu kan asalnya kan event menyangkut orang banyak, semua siswa, kemudian orang tua, ya, tokoh masyarakat. Makanya kan begini kan rapat dulu ya, rapat dulu orang tua gitu kan, menyusun panitia, menyusun anggaran, kegiatannya bagaimana. Itu kan berarti di jadwal. Ya, kita memerlukan tata kala gitu ya, agar apa yang kita lakukan dapat jalan dengan matang. Jadi setiap pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisinya. Ya Bapak, nah dari kesemua kasus tadi yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, jadi kehati-hatiannya, kita hati-hati dalam menentukan satu keputusan. Karena kan keputusan kita kan jadi kebijakan sekolah ya. Makanya itu kita harus hati-hati tadi harus bisa melihat dari segi manfaatnya ya. Dan kalau ada segi negatifnya, kita juga harus bisa memahami. Kalau apa kita ambil yang besar, kalau negatif ambil yang kecil. Kemudian di dalam proses kolaborasinya. Terima kasih Bapak, luar biasa. Obrolan yang sangat bermanfaat juga sebagai ilmu baik dalam diri saya, walaupun pada kesempatan ini saya sendiri tuh
sebetulnya agak sedikit ragu gitu untuk melaksanakan Apa? karena ada beberapa hal yang menurut saya loh kok ini nantinya akan ada yang disampaikan tuh kan sepanjang tadi Pak penyampaian bahwa Bapak pernah mengalami dilema etika dan bujukan moral, ada hal-hal yang sifatnya pribadi tapi dengan keluasan Bapak bisa menyampaikannya. Kemudian jangan malu-malu ya, jangan sungkan. Dan itu kan bukan hal yang luar biasa ya. Itu dari sekarang kan sebenarnya harus berani memisahkan diri ya kan, selalu ingin masa depan gitu ya. Nah, artinya harus belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang baik gitu kan. Jadi nanti pas ketika waktu jadi pemimpin sudah tidak ragu lagi. Terima kasih motivasi dan dukungannya. Mungkin untuk hari ini perbincangannya sampai sini. Sama-sama Gen. Sampai kapan nih KGP-nya? Insya Allah sampai Desember. Masih lama ya? Masih lama Pak. Iya, jaga kesehatannya, jaga semangatnya. Sukses. Akhir kata mungkin dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.